Tidak Bhinneka bukan Indonesia. Keberagaman bukan untuk diseragamkan. Kalau dipikir-pikir sekarang saya nggak pernah membayangkan kok dulu saya bisa senekat ini ya. Ketika ingin membuat skripsi tentang perdagangan manusia di kriminologi. Salah satu contohnya misalnya, saya tiba-tiba tertarik untuk turun menyaksikan secara langsung pelacuran di pinggir rel kereta api di sekitar Jakarta. Namanya sangat terkenal saat itu dan buat orang asing itu seremnya nggak ketulungan. Kebayang kan, malam jam 10 lampu redup redam, kalau ada kereta kita minggir semua dan lain sebagainya. Kemudian di sekeliling situ orang-orang itu kita tidak kenal, nobody semuanya yang tiba-tiba melayang batu, tiba-tiba ada orang yang teriak karena kesabet pisau dan kita nggak tahu siapa pelakunya. Dan itu semuanya menjadi cerita-cerita yang membuat orang, man, nekat lo mau turun. Teman-teman yang biasa saya ajak untuk ikut turun lapangan, mau kali ini betul-betul menolak. Enggak, gue belum senekat itu, man. Tapi saya tetap jalan. Sampailah saya ke satu sudut rel kereta api, di mana memang ada keramaian di situ, orang-orang yang saya tidak kenal. Dan kemudian di sepanjang rel kereta api itu ada rumah-rumah kardus. Dari televisi berapa inci yang kemudian disambung-sambung lalu jadi, dan ternyata tempat eksekusi kalau sudah terjadi transaksi yang melakukan hubungan seksualnya di situ. Modalnya cuma apa tuh, nggak, kardus yang tertutup seperti itu, dibunyikan radio supaya suara tidak terdengar oleh orang lain, dan satu ember air. Disitulah saya menyaksikan bagaimana orang keluar masuk dan bisa satu malam itu ada tiga tamu untuk dilayani dalam hitungan cuma berbeda berapa menit dan lain sebagainya. Jangan bicaralah soal penyakit kelamin dan lain sebagainya di situ. Karena ketika saya tanya sama perempuan di situ, kita sih baru laku kalau tidak mensyaratkan orang pakai kondom. Mereka mana mau pakai kondom misalnya. Jadi kita bisa bayangkan ledakan-ledakan penyakit kelamin kalau tiba-tiba ada aparat kesehatan ingin melakukan survei tentang jumlah penduduk yang menderita penyakit kelamin misalnya, turun deh ke situ saat itu misalnya. Dan saya menjadi saksi mata betul bagaimana tiba-tiba beberapa orang mendekati saya, usianya udah lebih, saya selalu menebaknya di atas 40 lah. Bahkan ada yang sudah lumayan peot buat saya lihat, dan tetap menjalankan profesi itu dan berusaha betul untuk, ayo dong, lu mau ngasih gue berapa juga, yang penting gue bisa makan hari ini. Kalau kalimat cuma bisa makan, ya banyak alasan untuk itu, dan saya selalu menganggap ini alasan basi kalau cuma sekedar makan. Tapi ada tiba-tiba ibu datang ke saya cuma bilang, tidur dong sama saya butuh duit. Untuk apa? Tiba-tiba apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan payudaranya dari BH-nya dan kemudian memencet payudaranya dan kemudian air susunya keluar. Saya masih dalam proses menyusui bayi saya. Dan bayi saya sudah tidak dapat makan, tidak punya minuman lagi untuk dia. Saya butuh uang. Dan satu, kalau saya nggak dapat uang hari ini, bukan nggak mungkin bayi saya diambil. Karena itu jaminan oleh orang yang sudah mengutangi saya. Jadi kasih dong saya berapapun. Ayo kita tidur, kamu mau saya layani seperti apa, nggak apa-apa, yang penting kamu ngasih. Kamu bayangkan nggak berapa uang yang dia minta untuk itu? Saat itu seharga 2 mangkok bakso. Masih mau menghina orang-orang yang dalam kondisi seperti ini? Buat saya cuma satu. Kalau kamu tidak bisa mengulurkan tangan untuk menarik mereka keluar dari kegelapan seperti ini, jangan memaki, jangan menghina mereka. Ini juga salah satu puzzle yang mendasari saya untuk semakin bertekad membuat skripsi saat itu tentang perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Sampai ketemu di seri Ray berikutnya.